Bagi teman-teman lulusan S1 atau yang baru lulus S1, teman-teman jangan skip video ini karena kakak akan menyampaikan formasi-formasi yang ada di Kementerian Keuangan CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment. Jadi pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai bongkar formasi di kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Dan itu ada 17 kementerian yang kakak akan sampaikan. Jadi nanti ada sekitar part ke-17 mengenai bongkar formasi CPNS maupun P3K tahun 2024. Jadi teman-teman yang masih bingung apakah jurusannya masuk di lokasi atau masuk di formasi-formasi yang terbuka atau tidak, teman-teman bisa cek di videonya kakak. Jadi sesuai dengan instansi masing-masing. Misalnya kemarin kakak sudah membahas mengenai Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, ada juga Kemenkumham ya, kakak udah bahas itu, sudah bahas ketiga. Jadi sekarang masih ada sekitar 14 instansi yang belum kakak bahas. Jadi pelan-pelan kita akan bahas sambil menunggu ya pengumuman asli pembukaan CPNS tahun 2024. Kalau yang kakak tahu itu sekitar di bulan Mei, di bulan Maret, di minggu ketiga. Jadi ya sudah tinggal beberapa minggu lagi ya untuk pelaksanaannya. Jadi teman-teman persiapkanlah berkas-berkasnya, persiapkan juga formasi yang teman-teman akan pilih karena itu juga menentukan. Oke, tanpa basa-basi lanjut. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke, kakak sudah sampaikan ya tadi di opening video, kakak mau menyampaikan ini rekrutmen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja teknis di lingkungan Kemenku atau Kementerian Keuangan tahun 2023. Jadi kakak disclaimer, videonya ini kakak gunakan data tahun 2023 yang memungkinkan atau yang sudah diketahui untuk beberapa formasi yang sudah dibuka. Jadi otomatis formasi yang kakak sampaikan ini pasti sudah ada atau akan ada dibuka di tahun 2024. Karena apa? Karena jumlah diterima di tahun 2023 sama 2024 itu berbeda dan lebih banyak tahun 2024. Dalam artian formasi-formasi di tahun 2023 akan kembali dibuka dengan tambahan-tambahan formasi yang baru lagi. Jadi otomatis ya formasi yang akan sampaikan itu akan masuk, tapi ada juga formasi tambahan nanti karena hampir 3 kali lipatnya ya. Ini kakak sudah sampaikan di video-video kakak sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nonton ya kakak sampaikan ini. Oke. Jadi secara data dan secara fakta yang kakak dapat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia di akunnya ya, ternyata untuk rekrutmen ASN atau CPNS itu di tahun 2023 itu tidak ada. Jadi di Kementerian Keuangan itu cuma yang ada adalah P3K atau kerja teknis di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2024. Jadi untuk di CPNS itu belum ada. Jadi untuk teman-teman yang mau mengincar di bagian CPNS atau ASN, teman-teman jangan khawatir karena bisa jadi di tahun 2024 akan dibuka. Oke, kita bahas ada yang sudah jelas-jelas ada ya, informasi jelas ada. Oke. Jadi ini ya nomor suratnya, teman-teman nanti bisa cek, nanti kakak share aja linknya ya, teman-teman bisa cek secara langsung. Oke, jadi untuk penempatannya ya, penempatan lokasi atau unit penempatan itu ada 5, yakni Sekretariat Jenderal atau Setjen, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB, ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jadi ada yang paling banyak itu di bagian ini ya, Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Ada ini ya, sekitar kita hitung-hitung ya hampir 200 ya, 210 lah ya, 210 untuk formasi atau teman-teman yang diloloskan di bagian Kementerian Keuangan. Jadi cukup banyak. Tapi untuk tahun depan bisa jadi 3 kali lipat karena kan untuk yang diloloskan oleh Pak Jokowi atau dalam ini presiden kita yakni mencapai 3 kali lipatnya, yakni 620.000. Beda sama tahun kemarin atau tahun 2023 itu sekitar 200 ribuan ya. Oke, nah coba ini ya, ini di bagian penempatannya ada 5 poin penempatan. Teman-teman bisa lihat. Oke, 5 ya. Selanjutnya, jabatan kualifikasi pendidikan dan alokasi formasi. Ini yang yang di tahun 2023. Jadi ini ada jabatan atau formasinya itu ada 4 ya. Yakni pertama ahli pertama atau peranata hubungan masyarakat,
Selanjutnya ada ahli pertama Pranata komputer, ada juga terampil arsiparis, terampil Pranata komputer, ada 4 ya, 4. Nah, untuk disabilitas ada ahli pertama Pranata komputer. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah ngerti ya formasi apa, jabatan apa, kualifikasi pendidikan, teman-teman sudah ngerti ya. Jadi untuk formasi juga terbagi ada formasi umum, formasi khusus. Kalau khusus di sini tuh ada satu, yakni untuk disabilitas ya. Ini untuk disabilitas, ada khususnya. Jadi sebenarnya untuk formasi khusus itu ada 3 ya, terbagi 3, yakni bisa disabilitas, cum laude, sama putra putri terbaik Papua dan Papua Barat ya. Nah, kita pertama ini aja. Oke, jabatan ahli pertama Pranata hubungan masyarakat. Ini banyak ya, kualifikasi pendidikannya ada S1 hubungan internasional, S1 ilmu komunikasi, ilmu hubungan internasional, dan S1 manajemen. Ada S1 desain, S1 desain komunikasi visual, S1 ilmu komunikasi, dan S1 manajemen. Ini, nah untuk perjanjian kontraknya itu sekitar 5 tahun ya, per 5 tahun. Jadi untuk P3K di Kementerian Keuangan itu ada sekitar 5 tahun perjanjian kerjanya, atau P3K itu selama 5 tahun dan nanti akan diperbarui gitu ya. Nah, untuk formasinya jumlahnya itu cuma 6 ya, tadi yang S1 hubungan internasional ini. Selanjutnya S1 desain grafis 2, desain komunikasi visual 13, manajemen komunikasi 13 ini ya. Disesuaikan sama penempatannya. Ini kalau DJPB kalau salah tadi ini ya, ini Direktorat Jenderal Pembendaharaan ini ya. Enggak Pranata komputer. Nah, ini di bagian teman-teman yang lulusan komputer ya, karena kan Pak Jokowi juga sampaikan sebenarnya di pidatonya kemarin bahwa untuk teman-teman yang lulusan komputer itu akan banyak diterima di tahun 2023 ya kemarin. Kan tetapi untuk sekarang, untuk di tahun 2024 akan banyak dibuka untuk lulusan baru ya. Jadi S1 akan banyak nanti diterima dibandingkan dengan S2 maupun S3. S2-nya juga ada yang banyak yang diloloskan, tapi S2 yang lulusan baru gitu ya. Ada yang terampil arsiparis, arsip ya, di bagian D3. Nah, bagi teman-teman lulusan D3 juga ada ya di sini ya. D3 sekretari, D3 administrasi publik, dan D3 manajemen administrasi di bagian 5 tahun juga kontraknya di bagian sekjen ya. Selanjutnya D3 manajemen informatika dan teknik informatika ini ya. Jadi jumlahnya itu 208. Nah, bisa jadi 3 kali lipat ya nanti di 2024. Nah, selanjutnya untuk formasi disabilitas, sistem informasi, sistem informatika, teknologi informatika. Jadi 5 jumlahnya itu di pembendaraan ya. Nah, untuk teman-teman yang mau melihat deskripsi jabatan, teman-teman lihat aja nanti ya di link yang kakak sampaikan, karena kakak tidak bisa jelaskan semuanya ya. Oke, kriteria pelamar, teman-teman baca ya nanti kakak ini. Kalau misalnya jadi begini ya, jadi nanti kakak kasih link di video YouTube kakak. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman buka aja dulu. Nanti kalau teman-teman tidak mengerti nanti tanyakan ke kakak gitu ya, di kolom komentar aja boleh. Oke, untuk formasinya oke lah ya. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh lagi ya, butuh penjelasan di bagian syarat-syarat, ketentuan dan sebagainya, nanti kakak akan buatkan part keduanya di Kementerian Keuangan, nanti kakak sampaikan. Oke, tapi kalau teman-teman sudah ngerti, mungkin teman-teman bisa di kolom komentar, nanti kakak akan lanjut aja di kementerian-kementerian yang lainnya ya. Oke, mungkin video dari kakak cukup sekian ya. Teman-teman jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman silahkan bertanya di kolom komentar aja. Kalau misalnya teman-teman butuh juga informasi diperlebarluaskan, langsung di share aja di WA, di IG, dan sebagainya. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.